Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Baik. Sehat ya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu ya bersama ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu bersama di pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Sebelum kita memulai, 3 yang nggak masuk 2. ya. Siapa aja nih? Nah, Aldi ya? Afrijal. Heni. Siapa lagi? Heni. Terus? Pak Kamarudin. Ya. Nah, ini yang mau Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Nampak akuntansi dasar kelas 10. Iya. Ayat jurnal penyesuaian. Nah, Dewi. betul. Ini yang mau kita pelajari adalah ayat jurnal penyesuaian. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali pertemuan kita sebelumnya sampai di apa? Terakhir? Di buku besar. Buku besar. Setelah buku besar? Neraca? Buku besar neraca. Neraca apa namanya? Saldo. Iya, neraca saldo. Iya, benar, neraca saldo. Jadi, siklus yang terakhir kita pelajari sebelum ini adalah tentang neraca saldo. Kompetensi yang harus kalian miliki pada pembelajaran jurnal penyesuaian ini adalah yang pertama, menganalisis jurnal penyesuaian. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Jadi ada 2 ya. Kompetensi dasarnya kalian harus menganalisis jurnal penyesuaian dan membuat jurnal penyesuaian. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai setelah belajar materi ini? Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi informasi-informasi yang mempengaruhi akun-akun yang harus dibuat jurnal penyesuaian. Ya, yang kedua, setelah kalian bisa mengidentifikasi, kalian harus bisa menganalisis pengaruhnya. Menganalisis pengaruh informasi-informasi akuntansi terhadap ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa membuat jurnal penyesuaian. Jadi 3 ini yang harus kalian kuasai. Pengertian dari jurnal penyesuaian. Apa pengertian dari jurnal penyesuaian? Jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Kalian lihat neraca saldo ini, silakan diamati. Akun apa saja kira-kira yang harus disesuaikan? Nah, ini dia. Kelihatan mantap. Akun-akun yang dibuat jurnal penyesuaian. Inilah akun-akun yang harus kita buat jurnal penyesuaian. Yang pertama, Aldi yang sampaikan tadi apa? Perlengkapan. Yang kedua? Perlengkapan. Yang kedua apa? Beban dibayar muka yang disampaikan siapa tadi, Tria ya. Kemudian Tria Fitriani. Pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, taksiran yang piutang tagih, dan yang terakhir penyusutan. Coba, ini ada contoh dari perlengkapan nih. Biaya pemakaian perlengkapan. Contoh, saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta, ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Ya. Rupiah. Ya. Bisa. Saldo perlengkapan awal berapa? 1 juta. 1 juta. Kemudian akhir tahun tinggal berapa? 800.000. Iya, selisihnya apa berarti? Selisihnya 200. Ya, selisihnya 200.000 itu sebagai apa? Kalau
perlengkapan awalnya 1.000, ternyata di akhir periode itu 3.800, berarti yang 200 masuk akun apa? 200 perlengkapan. Apa? Biaya pemakaian perlengkapan. Ya, betul, biaya pemakaian perlengkapan. Coba membayar premi asuransi sebesar 2.200.000 untuk periode 2 Februari 2011 sampai dengan 2012. Oke, lanjut. Nih yang ketiga. Menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun 3 juta. Diterima tanggal 30 Juni 2011. 30 Juni 2011. Di akhir periode 2011, kamu suruh bikin penyesuaian terhadap pendapatan yang diterima di muka. Terus lanjut. Sampai sini ngerti? Pendapatan yang masih harus diterima. Contoh soalnya. Masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan. Masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan. Masing-masing 120.000. Berarti kalau 2 bulan berapa? 240.000. Iya, itu aja yang kita bikin penyesuaiannya. Oke, masuk lagi ke taksiran piutang tak tertagih. Kalau perusahaan besar apalagi, itu biasanya resiko yang tidak bisa dibayar itu lebih banyak. Maka, dibuatlah jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap. Contohnya, kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusutkan sebesar 10%. Ingat, kita beli kendaraannya harganya berapa? Aduh. 70 juta. Ya betul, 70 juta. Kemudian 70. disusutkan berapa persen? 10%. Nah, berarti 10%. 10% ini sebagai apa? Beban penyusutan kendaraan. Berapa nilainya ketemunya? Penyusutan kendaraan. Iya, berapa 7 juta. ketemunya? 7 juta. 7 juta, betul. 7 juta. Maka dibuatlah JP. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mengenal akun-akun apa saja yang ada di jurnal penyusutan. Oke, akun-akun apa saja yang harus dibuat jurnal penyesuaian, betul. Kemudian, apalagi manfaat dari jurnal penyesuaian? Mengenal pengertian jurnal penyesuaian serta manfaat. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode. Terus apa lagi? Menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Ya. Itu marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini ada manfaatnya buat kalian dan bisa dipahami dengan baik. Ya, berdoa. Mulai. Selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.